Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kami dari kelompok 1 atas nama Habib Aji Saka Nur Sanusi, Alfa Nur Said, dan Ahmad Arya mau mempresentasikan di mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. 1. Pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Yang kedua, sedangkan pengertian yang bersifat etis dan filosofis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cita-cita dalam mencari kebenaran. Namun demikian, harus disadari bahwa kebenaran yang dapat dicapai manusia adalah kebenaran yang masih relatif, tidak absolut atau mutlak. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang ada pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa artinya bahwa telah disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah kemerdekaan. Fase-fase sumpah perjanjian luhur dilihat dari sejarah sebelumnya. Bangsa Indonesia mempunyai 3 fase sumpah perjanjian luhur yang diawali 1. Fase zaman kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit yang mempunyai patih bernama Gajah Mada yang bersumpah janji sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidak akan memakan buah maja, di antaranya mengenai sejarah nama-nama tanah air kita, Jawa Dwipa, Dwipantara, Nusantara, Insulin di Indonesia. 2. Fase zaman pergerakan kemerdekaan. Seluruh pemuda-pemudi bersumpah janji yang dikenal Sumpah Pemuda. Yang ketiga, fase kemerdekaan, memproklamirkan kemerdekaannya dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan. Terbentuknya negara kesatuan dimulai dari Negara Keprabuan Sriwijaya, Negara Keprabuan Majapahit, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wakil-wakil rakyat yang menyetujui adanya Pancasila sebelum kemerdekaan. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan ketika sebuah negara baru terdiri. Tugas berat ini diemban oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang duduk menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan 2 kali masa sidang resmi selama masa ini dengan sungguh-sungguh memikirkan bentuk negara yang akan segera berdiri. BPUPKI akhirnya menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, PPKI dibentuk setelah BPUPKI untuk menyelesaikan tugasnya. PPKI diketahui oleh IR Soekarno. Lembaga ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan masalah ketatanegaraan bagi Indonesia baru. PPKI melakukan beberapa kali persidangan. Hasil persidangan PPKI antara lain mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk 12 departemen, dan yang terakhir menetapkan pembagian wilayah negara RI menjadi 8 provinsi. Wakil-wakil rakyat yang menyetujui Pancasila setelah kemerdekaan. Wakil-wakil rakyat yang menyetujui Pancasila setelah kemerdekaan adalah seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila adalah nilai-nilai ideal yang mampu mewujudkan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika. Perkataan Sumantri pada tahun 2006. Pancasila adalah konsepsi bernegara yang mana semua di antara kita setuju menerimanya. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Soekarno mengenai konsepsi negara yang semua di antara kita menyetujui, di sini mengungkapkan adanya sebuah keterikatan berupa kontrak sosial yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Fungsi-fungsi Pancasila. Fungsi-fungsi Pancasila dirangkum dalam beberapa aspek. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraannya lahir dan batin. Ketiga,
Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Keenam, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, artinya segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Kedelapan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.